Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Alindina dengan NIM 2204044059 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi wacana. Apa sih klasifikasi wacana itu? Klasifikasi adalah pengelompokan. Nah, berarti klasifikasi wacana adalah pengelompokan dari wacana. Wacana memiliki 6 jenis bagian. Yang pertama ada wacana berdasarkan realitasnya, yang kedua ada wacana berdasarkan komunikasinya, yang ketiga ada wacana berdasarkan cara pengungkapannya, yang keempat ada wacana berdasarkan cara pembeberannya, yang kelima ada wacana berdasarkan isinya, dan yang terakhir yang keenam yaitu wacana berdasarkan isinya. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah wacana berdasarkan realitasnya. Wacana berdasarkan realitasnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu wacana verbal dan yang kedua adalah wacana non-verbal. Wacana verbal itu contohnya adalah percakapan kita sehari-hari, berbicara secara langsung, berkomunikasi secara langsung, itu adalah contoh dari wacana verbal. Sedangkan wacana non-verbal adalah berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bisa berupa anggukan kepala, acungan jari jempol, ataupun tepuk tangan. Yang kedua, ada wacana berdasarkan komunikasinya. Wacana berdasarkan komunikasinya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu wacana tulis dan yang kedua adalah wacana lisan. Wacana tulis di sini contohnya bisa berupa tulisan di media koran, majalah, ataupun dalam surat menyurat. Yang kedua yaitu wacana lisan. Wacana lisan bisa kita dapati contohnya berkomunikasi secara langsung, secara lisan, baik itu dalam pidato, ceramah, maupun percakapan kita sehari-hari. Yang ketiga ada wacana berdasarkan cara pengungkapannya. Wacana berdasarkan cara pengungkapannya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu wacana langsung dan yang kedua adalah wacana tidak langsung. Wacana langsung ditandai dengan adanya tanda petik 2. Seperti contohnya kalimat saya ingin pergi ke sana. Kalimat tersebut akan menggunakan tanda petik 2. Yang kedua yaitu wacana tidak langsung. Wacana tidak langsung tidak menggunakan tanda petik 2, melainkan menggunakan kata konjungsi bahwa. Seperti contohnya, Andi mengatakan bahwa ia akan pergi ke sana. Yang keempat yaitu wacana berdasarkan cara pembeberannya. Wacana berdasarkan cara pembeberannya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wacana pembeberan dan wacana penuturan. Wacana penuturan menjelaskan suatu topik tetapi tidak mementingkan urutan waktu. Seperti contohnya ingin menjelaskan air terjun, ia hanya akan mengatakan air terjun itu sangat indah. Yang kedua yaitu wacana penuturan. Wacana penuturan menjelaskan suatu topik, tetapi ia menjelaskan secara kronologis dan mementingkan urutan waktu. Seperti contohnya menjelaskan tentang air terjun. Dalam wacana ini akan menjelaskan di mana letak air terjunnya dan nama air terjunnya. Seperti air terjun Sipiso berada di Sumatera Utara. Air terjun itu sangat indah dan ramai pengunjung mendatanginya. Yang kelima yaitu wacana berdasarkan bentuknya. Wacana berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu wacana prosa, yang contohnya adalah sebuah prosa. Yang kedua wacana puisi, contohnya yaitu sebuah puisi. Dan yang ketiga adalah wacana drama, yang contohnya adalah sebuah drama. Dan yang terakhir adalah wacana berdasarkan isinya. Wacana berdasarkan isinya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu wacana naratif. Wacana naratif contohnya yaitu teks naratif yang menjelaskan tentang rangkaian peristiwa. Yang kedua yaitu wacana prosedural, yang contohnya berupa teks prosedural yang menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu wacana hortatory, yang mana wacana ini berisi kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Seperti contohnya ayo tanam pohon di sekitaran halaman rumah agar kampung kita menjadi kampung yang hijau dan asri. Yang keempat yaitu wacana ekspositori. Wacana ini biasanya berupa teks pengumuman. Contoh teks pengumuman di sini adalah seperti tulisan berupa jangan berenang di sini ada buaya. Yang kelima ada wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah wacana yang berupa teks deskriptif yang biasanya menjelaskan suatu kejadian secara rinci. Yang keenam ada wacana epistolari. Wacana ini biasanya berupa surat. Yang terakhir ada wacana seremonial. Wacana ini biasanya pidato-pidato dalam bahasa daerah.
seperti contohnya pidato upacara adat dalam upacara pernikahan Jawa, Batak, Aceh, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari klasifikasi wacana. Saya ucapkan terima kasih.